Gimana guys, kaget nggak? Seperti biasa, sebelum memulai saya ingin memberikan satu pantun terlebih dahulu. Jadi teman-teman sudah tahu dong harus jawab apa? So pasti cakep dong. Jadi kita mulai ya. Orang penting berangkat pergi. Cakep. Gayanya keren seperti marmut. Cakep. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Maaf ya guys, pantunnya sedikit gaje tapi tidak apa-apa, saya suka. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Petri Utami dengan NPM A1C 024003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan dari dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi teman-teman harus nonton sampai habis supaya nggak kelewatan hal-hal seru lainnya. Nah, kepemimpinan itu adalah menurut Svendsburg 1995 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Ada juga menurut George Terry 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi, kepemimpinan itu adalah penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Teman-teman bisa melihat ilustrasi berikut ini. Jadi, kepemimpinan pendidikan itu adalah kepemimpinan pendidikan merupakan upaya yang mempengaruhi segenap sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menjadi lulusan yang baik pula. Nah, kemudian ada tujuan kepemimpinan pendidikan. Teman-teman harus mengetahui dong apa sih tujuan kepemimpinan pendidikan. Nah, yang pertama ada membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan. Yang kedua, memperlancar proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, menyusun kesatuan organisasi yang produktif. Yang keempat, mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan. Yang kelima, menyediakan sumber-sumber yang baik untuk mengajar dengan efektif. Teman-teman jangan lupa ya tujuan kepemimpinan pendidikan. Nah, jangan lupa pula di kepemimpinan pendidikan terdapat juga beberapa fungsi. Yang pertama ada pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, teman-teman, di dalam kepemimpinan pendidikan juga terdapat tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe otoriter. Yang dimaksud dalam tipe otoriter di sini adalah dalam kepemimpinannya yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Yang kedua ada tipe laissez-faire.
Yang dimaksud di sini adalah pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Yang ketiga ada tipe demokratis. Kepemimpinannya bukan sebagai diktator, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin berusaha menstimulus kelompoknya agar bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis atau demokratis semu. Yang dimaksudnya di sini adalah pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersifat otokrit. Nah, teman-teman, selain tujuan dan fungsi kepemimpinan pendidikan, di dalam suatu kepemimpinan pendidikan terdapat juga syarat untuk menjadi pemimpin pendidikan yang baik. Yang pertama, seorang pemimpin harus rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang keenam, keahlian dalam jabatan. Yang ketujuh, keterampilan dalam memimpin. Jadi, teman-teman, udah ada nggak nih ciri-ciri yang di atas? Teman-teman udah siap belum menjadi pemimpin? Harus dong, karena kita generasi Z, kita harus siap untuk menjadi pemimpin ke depannya. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin, ada 3 keterampilan dan skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah human relation skill, di mana human relation skill adalah kemampuan berhubungan dengan bawahan. Yang kedua ada technical skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan. Yang ketiga ada conceptual skill. Yang dimaksud dalam conceptual skill ini adalah kemampuan dalam melihat sesuatu secara keseluruhan, yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam mengambil keputusan, membentuk kebijakan, dan lain-lain. Kemampuan ini juga disebut dengan managerial skill. Nah, teman-teman, untuk pembahasannya sudah selesai nih. Jadi teman-teman jangan gamun ya sama aku. Jadi teman-teman, semoga dari penjelasanku tadi teman-teman bisa memahami ya apa itu kepemimpinan pendidikan. Jadi aku langsung tutup aja, tapi kan pembukaannya menggunakan pantun, jadi penutupnya menggunakan pantun juga dong. Seperti biasa, jawabnya apa? Cakep. Duduk termenung memikirkan keras. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.